Halo, halo, apa kabar? Planet Bekasi yang kata orang tuh panas banget. Dia katanya berada di luar bumi ya, karena panasnya nggak ngotak. Jadi lebih dekat ke matahari daripada berada di bumi. Oke, jadi gue bakal kasih tahu gimana sih isinya Bekasi itu, tapi lebih ke daerah kotanya ya, daerah-daerah yang menurut gue cukup oke. Karena kalau ke dalam-dalamnya lagi tuh pinggirannya itu wah luas banget Bekasi itu. Ini emang cukup panas nih. Dan ini gue nge-tag opening ini hari kedua ya. Jadi untuk itu ini gue mau ke Tangerang Selatan. Nah untuk video-video sebelumnya itu gue nge-tag malam, itu kemarin tanggal 7. Oke. Ini kita lihat temperatur untuk siang dan nanti ada lagi temperatur malam. Ini siangnya kita lihat. Nah untuk temperatur siang itu, waduh, ini enggak begitu. 33 derajat. Sebetulnya suhu yang panas normal sih 33 derajat. Tapi karena di sini humidity-nya tuh 60%. Jadi kelembapannya itu 60%, makanya kerasa di sini 41 derajat. Nah ini feels like ya. Dia tadi bahkan sampai 44 derajat. Ini gue tag jam 4 sore ya. Tadi jam 3-an tuh sampai 44 derajat, emang benar panas sih. Oke, kita lihat aja Bekasi di malam hari. Ini gue record pakai HP iPhone 6s ya, HP gue yang lama. Terangannya sih oke, cuma dia bakal noise banget pasti. Dan ini kamera depan 720p. Jadi gue emang lagi OTW cari spot-spot buat ngambil gambar-gambar kota Bekasi ya. Yang pasti yang gue ambil yang keren-kerennya dong, spot-spot yang mantapnya. Oke. Jadi Bekasi itu ya kota. Oke, jadi kita lihat sekarang temperaturnya. Nah ini kita lihat temperatur Bekasi 28. Sebetulnya nggak panas-panas banget sih ya. Tapi kalau kita lihat ini, nah di sini tuh ada humidity, ini kelembapan. Jadi tingkat kelembapan dia tuh yang membuat Bekasi ini panas. Nggak ada nggak ada angin kali ya. Jadi bikin panas juga. Nah ini tingkat kelembapannya 84%. Padahal temperatur di sini 28. Ini gua ambil malam tuh karena ini versi malamnya lah ya. Kalau siang tuh bisa 33 derajat Celcius di sini. Jadi untuk review siangnya nanti kita buat lagi ya. Ini kita ambil Bekasi malam hari. Jadi gue bukan ngetek seperti motovlog ya untuk saat ini. Mungkin kedepannya bakal ada lah potongan-potongan seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat Bekasi. Oke, saat ini gue lagi di suatu tempat yang ikonik banget ya di Bekasi tuh. Kayaknya emang yang paling keren sih ada dua tempat ini. Yang pertama dan satu lagi nanti. Ini yaitu Summarecon. Nah ini benar-benar tempat yang paling ikonik sih menurut gue ya di Bekasi ini. Apalagi kalau malam indah banget. Kan? Nah nanti kita cow ke tempat satunya ya, oke. Ini kita lanjut lagi karena di sini dilarang stop sebenarnya.
Oke, jadi tempat selanjutnya ini adalah Galaxy ya. Lokasinya emang bukan di kotanya banget, tapi ya ke kota 10 menit paling lah, atau 5 menit kayaknya. Jadi Galaxy ini tempatnya kurang lebih mirip kayak Summarecon. Nah, tapi kalau Summarecon itu lebih untuk ke menengah atas lah ya. Tapi kalau Galaxy ini ya semua kalangan bisa masuk gitu. Makanya tadi gua kesini tuh cukup rame, macet. Biasa lewat jalan, udah lama banget gua nggak kesini. Biasa lewat jalan yang itu tuh biasanya nggak seramai itu, tapi ini macet. Nah, di sini tuh Bekasi tuh apa ya? Jalanan tuh ya besar-besar seperti ini. Dia bisa masuk 3 mobil sekaligus di jalanannya. Cuma ya memang jalan-jalan tertentu aja ya, tapi banyak jalan yang besar seperti ini. Kalau kalian mungkin yang belum pernah ke Bekasi, ya mikirnya Bekasi itu seperti apa, ya seperti inilah. Ada nanti kita ke tempat-tempat yang nggak kotanya banget gitu ya. Jadi gue sedikit cerita, Bekasi itu masih jadi satu sama Jawa Barat ya. Jadi dia nggak independen, nggak sendiri gitu, nggak kayak Tangerang, nggak kayak Jakarta. Jadi dia masih jadi satu sama Jawa Barat. Ya Bekasi ini sekarang jadi kampung halaman gua kali ya, karena orang tua tinggal di sini juga dan gua yang merantau. Di Galaxy spot-spot menarik tuh nggak begitu banyak sih ya, dia lebih banyak ruko-ruko yang untuk apa? Jajan-jajan segala macam, lebih harganya lebih terjangkau lah ya dibanding ke Summarecon kalau memang untuk kalangan menengah. Di sini juga ada mall namanya Grand Galaxy Park. Jadi di Bekasi ini tuh banyak juga mall dan apartemen ya. Banyak mall dan apartemen, mirip-mirip kayak di Jakarta juga atau di Tangerang lah ya. Kalau Jakarta mungkin lebih banyak gedung tingginya. Ya mirip-mirip di Tangerang, di Serpong, daerah-daerah BSD lah kurang lebih kayak gitu. Cuma masih ada juga tempat-tempat yang pelosok seperti itu. Nah di Galaxy ini mungkin nggak banyak spot yang cukup bagus ya, jadi beberapa cutscene aja gua tunjukin, oke? Oke, jadi ini spot terbaik menurut gua di Galaxy. Nah, gua kalau inget ini tuh jadi inget zaman-zaman waktu masih pacaran dulu. Gue sering banget lewat Galaxy dan nongkrong di sini lah. Asik banget kan. Sekarang kita lanjut ke tempat ngopi lah ya, yang asik di pinggir jalan, tapi dia asik. Jadi letaknya cukup sedikit lebih jauh lah dari kota tuh, sedikit jauh dari kota. Jadi nanti gua kasih tahu lokasi. Nah, jadi yang gua maksud tuh jalanan Bekasi ke sana lagi tuh. Ya ini masuknya masih nggak tahu ya masuk kota apa enggak ya. Jadi ini masuk daerah Jatiasi ya. Ini jalanannya kurang lebih seperti ini deh. Masih cukup lega. Bahkan di sini tuh seingat gua ada Ricis Factory loh. Cuma gua lupa di mananya. Apa udah kelewat atau belum? Jadi gua nggak akan bahas keseluruhan Bekasi ya, karena Bekasi tuh benar-benar luas banget kalau sampai ke pinggir-pinggirannya ya. Ini gua daerah-daerah kotanya aja. Nah Jatiasi ini nggak begitu jauh dari kota ya. Mungkin 15 menit lah ya. Oke, sekarang kita mau let's go ke tempat ngopi lah. Ini udah jam berapa nih? Yuk, ciao brother. Nah, ini yang gua maksud tempat ngopi asik nih. Dia ada di pinggir jalan. Namanya tuh Dari Cerita Kopi.
Ini tempat, nah ini gue kesini nih tanggal 7 Mei. Jadi pas orang masih pada mudik jadi cukup sepi. Biasanya rame sih. Ini konsepnya menarik juga kan dia. Dia pakai kontainer gitu. Jadi menurut gue sih keren sih. Nah ini temen gue namanya dia Bagas. Dia yang bikin kopinya nih, jago banget dia bikin kopi. Dulu temen SMA gue. Bikin dong, Gas. Bikin dong. Nah, dia lagi bikin kopi. Dari kapan lu suka kopi, Gas? Soalnya dari dulu suka kopi. Dia suka kopi dari dulu. Sampai buka bisnis, gue tuh ya dari tahun 2019. Dari tahun 2019. Ini kayaknya mic-nya dia yang pakai kali ya? Kayak mic-nya harusnya lo yang pakai. Itu maksud saya tadi itu. Jadi konsepnya apa, Gas? Tadi? Ya, jadi kita di sini konsepnya kopi to go dengan ya gimana caranya kita menghadirkan kopi-kopi yang menu lainnya yang kualitas dan rasanya tuh. Ayo, lu jelasin panjang banget soalnya. Ya, jadi kita di sini tuh ini gimana caranya menghadirkan menu-menu mau itu kopi maupun non kopi dan menu-menu lainnya lah dengan harga yang terjangkau, dengan harga kaki 5, rasa bintang 5. Ini ada tulisannya, udah kehapus tapi itu. Ya konsep umumnya sih kita coffee to go. Jadi orang tuh sebelum beraktivitas, berangkat kerja atau berangkat sekolah atau pulang kerja pulang sekolah tuh beli kopi dulu gitu. Ini kedengeran deh. Ya udah panjangan deh itu. Jangan nih. Panjang banget. Gua bukan interview lo sih, gua lagi review Bekasi. Tapi kebetulan gua lagi mampir dan gua sering banget mampir sini. Ya mungkin kalau interview nantilah kita bikin sesi interview dengan Bagas ya. Dia teman SMA gue dan gue masih sering kesini kalau gue libur kerja. Jadi di sini ada price listnya nih. Harganya tuh ya segitulah, nggak mahal banget. Ini kayak harga kopi di Bandung, bahkan lebih murah ini. Dan ini kopinya beneran, bukan kopi bohongan gitu. Jadi ini ada 2 cabang ya? Tadinya kita ada satu lagi cabang di Bogor, tapi selama pandemi ini kita off dulu di sana. Tahu sih bakalan. Jadi cabang di Bogor tuh adalah satu, tapi pas pandemi off. Jadi dia fokus di sini. Ini dia yang punya ini. Dia bukan cuma jadi baristanya doang, enggak. Dia yang punya, gila kan lu. Ya inilah salah satu tempat kopi yang menurut gua oke di Bekasi. Tapi masih banyak lagi yang ya maksud gua oke dan terjangkau ya. Oke dan terjangkau. Kalau yang mau lebih high class ya gitu ya ada tadi di daerah Sumarekon, di Galaxy itu. Tapi ini rasanya nggak kalah lah pasti. Kopi-kopi beneran yang dipakai nih. Kan? Oke brother, ini tempatnya di Jatiasi. Oh udah jadi. Gue pesan green tea. Pakai topping Oreo kan. Mantap kan. Kita cobain. Mantap. Thank you guys. Nah ini kondisi peta ya, map. Ketika gue jalan balik tuh gue udah muter balik ya. Ini arah ke rumah gue nih bisa macet parah kayak gini nih. Ini setelah lebaran tanggal 7 Mei tapi nih. Gila ini hampir 5 km ini macet. Ini karena pengaruh ini tol dibikin satu arah. Jadi mobil-mobil yang ke arah mana ini ya? Ke arah Cikarang itu dia jadi nggak bisa lewat tol gitu. Habis itu akhirnya gue putar balik lewat dalam deh. Itu lancar banget. Nah, inilah mungkin efek mudik. Mungkin video tentang Bekasi di malam hari sampai sini aja dulu. Gue bakal lanjut next time ya. Oke, sampai bertemu lagi di next video. Dan gue Rasepta. Bye-bye.